Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi di channel Kang Hasan Santoso. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan terkait penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola yang diatur dalam surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 menjadi polemik. Sebagian kelompok masyarakat mengkritisi aturan baru yang dikeluarkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Itu biar lebih tepat, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui isi dari substansi surat edaran nomor 5 itu. Seperti apa isinya? Akan saya bacakan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola. Pendahuluan. Penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola bagi pengelola atau takmir masjid dan mushola. Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ditetapkan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola. Maksud surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Ketentuan 1. Umum. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid atau mushola. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan keluar ruangan masjid atau mushola. B. Penggunaan pengeras suara pada masjid atau mushola mempunyai tujuan 1. Mengingat kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, sholawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu sholat fardu. 2. Menyampaikan suara muazin kepada jamaah ketika azan, suara imam kepada makmun ketika sholat berjamaah, atau suara khotib dan penceramah kepada jamaah. Dan yang ketiga, menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas, baik di dalam maupun di luar masjid atau mushola. 2. Pemasangan dan penggunaan pengeras suara. A. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau mushola. B. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. C. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 dB, 100 desibel. Dan D. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat selawat atau tarhim. Ketiga, tata cara penggunaan pengeras suara. A. Waktu sholat. 1. Subuh. A. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau sholawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Dan B. Pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam.
2. Duhur, asar, maghrib, dan isya. A. Sebelum azan, pada waktunya pembacaan Al-Quran atau sholawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit. Dan sesudah azan dikumandangkan yang digunakan pengeras suara dalam. 3. Jumat. Sebelum azan, pada waktunya pembacaan Al-Quran atau sholawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Dan B. Penyampaian pengumuman mengenai petugas Jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, sholat, zikir, dan doa menggunakan suara dalam. B. Pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luar. C. Kegiatan syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, atau upacara hari besar Islam. 1. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan, baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah atau kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. B. Takbir pada tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijjah di masjid atau musola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 10 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. 3. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar. 4. Takbir Idul Adha di hari tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. Dan 5. Upacara peringatan hari besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablik melimpah keluar arena masjid atau musola dapat menggunakan pengeras suara luar. 4. Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Suara yang disiarkan memenuhi persyaratan: A. Bagus atau tidak sumbang, dan B. Pelafazan secara baik dan benar. 5. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. B. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan. D. Penutup. Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2022. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas. Tembusan: 1. Para gubernur, 2. para wali kota atau bupati. Itulah surat edaran Kementerian Agama terkait pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Jadi pada prinsipnya bahwa suara azan tidak dilarang, hanya pengaturan suara yang perlu diperhatikan baik di masjid ataupun di musola. Cukup sekian, semoga bisa dipahami bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.